Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran tematik masih dengan tema 1, tetapi dalam subtema 2 dan juga 3. Adapun judul kita pada hari ini adalah tentang kebersamaan dan bersyukur atas keberagaman. Nah, di sini yang akan kita pelajari pertama adalah perhatikan, ada gambar tarian adat daerah dari 34 provinsi. Nah, dari setiap provinsi ada satu tarian daerah yang mewakilkannya. Nah, apa yang akan kita bahas dalam materi ini, Miss? Yang pertama, keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah. Tentunya kalian tahu apa saja kesenian daerah yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah tarian daerah. Ada juga alat musik daerah dan juga ada kain daerah, ada juga makanan daerah dan lain sebagainya. Yang pastinya setiap suku, setiap daerah memiliki kesenian, memiliki tariannya masing-masing. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah tentang kesenian tarian daerahnya. Nah, yang pertama kita mau ketahui itu adalah ketika kita menari, pastinya harus ada yang namanya formasi dan juga pola lantai. Nah, yang pertama, formasi itu apa? Formasi adalah sebuah kombinasi dalam tari untuk menciptakan tarian yang indah jika dilihat banyak orang. Sedangkan pola lantai itu adalah merupakan garis imajiner ataupun garis hayalan yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, yang berikutnya kita akan lihat bagaimana bentuk formasi dan bagaimana bentuk pola lantai. Nah, ada di sini gambarnya. Yang di atas adalah bentuk pola lantai, sedangkan yang di bawah adalah bentuk formasi. Nah, apa itu pola lantai? Seorang penari pasti ada yang namanya bentuk pola lantainya ataupun bentuk gerakannya. Dia ada yang maju, ada yang mundur, ada dia yang membentuk lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan pola lantai. Gambar imajiner yang disebutkan tadi adalah gambar yang kita buat di atas lantai, dan itu yang akan kita ikuti untuk membentuk sebuah gerakan di dalam menari. Nah, sedangkan formasi adalah yang dibentuk oleh kelompok. Nah, ketika kita menari, bentuk dari penari ketika mereka berdiri maupun berduduk kan ada bentuk penarinya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penarinya. Ada dia yang berbentuk diagonal, ada dia yang berbentuk garis lurus ke depan, ada yang berbentuk pola lantai segi 5, ada juga yang berbentuk zigzag, lingkaran, dan juga masih ada yang berbentuk diagonal. Nah, perhatikan dalam setiap tarian daerah pasti memiliki formasi yang berbeda-beda. Seperti contoh formasi dari penari lingkaran, ada itu yang namanya tarian dari Bali, yaitu tarian kecak dan lain sebagainya. Boleh kalian perhatikan dalam setiap tarian pasti memiliki formasi yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya, tahukah kamu jika musik adalah salah satu komponen utama dalam tarian? Tahu atau tidak? Pasti kalian tahu. Ketika ada yang namanya tarian, pasti ada musiknya. Nah, dan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik akan didengar oleh indera pendengaran ataupun yang kita sebut dengan telinga. Betul atau tidak? Betul. Nah, kita mau pelajari di sini. Telinga itu apa, Miss? Telinga adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai indera pendengar. Nah, bisa kalian perhatikan ada gambar di bawah sini. Ada gambar telinga dan bagian-bagiannya. Yang pertama, lihat dulu. Ada dia daun telinga, ada dia saluran telinga, ada gendang telinga, ada telinga tengah, telinga dalam, dan saluran Eutasius. Nah,
kita mau pelajari satu persatu dulu ya. Yang bagian pertama ada telinga luar. Nah, di telinga luar ada dua bagian. Yang pertama itu adalah daun telinga atau biasa disebut dengan pina. Adapun fungsi dari daun telinga ini ataupun pina ini adalah sebagai bertindak seperti corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke dalam telinga. Nah, sedangkan saluran telinga berfungsi untuk mentransmisikan suara dari daun telinga ke dalam gendang telinga. Jadi di dalam saluran telinga lah suara yang dari daun telinga dibawa ke dalam gendang telinga, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ada satu yang bernama gendang telinga. Gendang telinga adalah telinga yang sangat sensitif terhadap gelombang suara sehingga membuat gendang telinga bergetar. Nah, ketika ada suara yang masuk, maka gendang telinga akan bergetar. Nah, sedangkan yang berikutnya ada lagi telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat yang namanya koklea atau biasa juga kita sebut dengan rumah siput. Nah, yang berikutnya di dalam telinga juga ada di dalam bunyi juga ada kita pelajari yang namanya frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi bunyi? Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, frekuensi bunyi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik atau biasa dibuat lambangnya adalah HZ gitu. Terus yang kedua bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Sedangkan yang C-nya bunyi ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Nah, bunyi yang kita bisa dengar oleh manusia frekuensinya itu berada pada bunyi audiosonik, yaitu pada kisaran 20 sampai 20.000 getaran per detik. Ketika frekuensinya 20 sampai 20.000 per detik, maka itulah yang kita dengarkan. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam bunyi dapat dipantulkan. Ada yang namanya pemantulan bunyi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, yaitu seperti kayu, besi, dan juga dinding. Nah, ketika kita menjumpai yang namanya kayu, besi, dan dinding, maka benda tersebut bisa memantulkan bunyi yang ada di sekitarnya. Nah, pemantulan bunyi ada 2 jenis. Yang pertama adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang di sampingnya, di mana ada seorang laki-laki, kita sebut ya kan, seorang laki-laki berteriak di depan tebing, ya kan, tebing. Nah, ketika dia bersuara, maka suaranya itu langsung berbalik, gitu. Nah, itulah dia gema. Bunyi pantulannya itu langsung terdengar kembali kepada kitanya. Nah, sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan gaung ataupun kerdam. Gaung ataupun kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping di mana ada seorang anak laki-laki berteriak di dalam toilet. Nah, suaranya itu langsung terpantul tetapi tidak jelas karena suara yang baru dihasilkan bercampur dengan suara yang dipantulkan oleh benda yang ada di sekitarnya. Nah, selain dari pemantulan bunyi, ada juga yang namanya penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi dapat diserap jika permukaan benda lunak. Benda-benda apa saja yang bisa menyerap? Yaitu 1. Kertas, kain, busa, goni, dan juga lain sebagainya. Nah, apa guna dari penyerapan bunyi ini? Gunanya adalah
untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Tadi kan kita sudah ketahui gaung atau kerdam itu adalah pantulan suara dari benda-benda yang ada di sekitar kita sehingga suara yang kita keluarkan, suara aslinya tidak terdengar dengan jelas. Nah, untuk mengantisipasi supaya hal itu tidak terjadi, maka digunakanlah benda-benda seperti yang disebutkan di atas, yaitu ataupun benda-benda yang bisa menyerap bunyi. Nah, biasanya benda-benda yang digunakan itu atau penyerapan bunyi ini digunakan dalam seperti bioskop. Nah, jadi ketika ada suara musik ataupun film yang diputarkan, suaranya tidak berdengung ataupun suaranya tidak terpantul kembali, tetapi bisa kita dengarkan dengan baik. Karena apa? Karena dia sudah dipasang alat penyerap bunyi. Nah, apalagi bisa perhatikan di samping ini ada gambar studio musik. Nah, ketika kita memainkan musik, suaranya tidak berdengung. Karena apa? Karena dia sudah dibuat alat untuk menyerap bunyinya. Atau bahkan ada juga di rumah-rumah supaya orang tidak mendengarkan apapun yang dibicarakan dalam rumah itu terdengar ke tetangga, maka digunakanlah yang namanya penyerapan bunyi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Miss percaya kalian sudah memahami tentang bunyi dan juga tarian yang sudah Miss sampaikan. Nah, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan yang namanya protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali.